Gresti Alphonse merupakan petinju peraih medali emas dalam gelaran PON Jawa Barat tahun 2016. Bergabung dengan tim Papua sejak tahun 2018 silam, Gresti memiliki mimpi untuk mengulang kesuksesan dan mempersembahkan prestasi terbaik untuk Papua yang menjadi tuan rumah PON 20 tahun 2021. Meski pada akhirnya hanya berhasil mendapatkan medali perunggu, namun ia mengaku sudah memberikan upaya terbaik dan maksimal dalam setiap pertandingan di PON. Gresti lahir di Kampung Tuni, Ambon, Maluku, 8 Desember 1991. Ia mengikuti jejak kakaknya Alberto Alphonse yang juga merupakan petinju nasional. Berkat prestasinya, ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk lolos menjadi anggota TNI Angkatan Darat dan kini berpangkat Sersan II. Setelah memenangkan emas di PON Jawa Barat, ia mengikuti sejumlah kejuaraan baik nasional maupun internasional. Di antaranya Eindhoven Box Cup di Belanda tahun 2016, Kapolri Cup di Jambi tahun 2017 mendapatkan medali emas, serta kejuaraan Kapolda Metro Jaya tahun 2008 juga mendapatkan medali emas. Selain itu, ia juga pernah menjajal kejuaraan International Boxing Open Tournament Kapolri Cup 2 tahun 2018 di Manado, serta kejuaraan International President Cup tahun 2019 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Halo seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, selamat berjumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan saat ini kembali kami berada di Kota Jayapura, di Wisma Atlet, sedang bersama dengan para atlet, pelatih, dan juga pengurus dari cabang olahraga yang sudah boleh berprestasi dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Sudah boleh mendapatkan medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Kami dari bagian Humas dan Media PON 20 tahun 2021 akan berbincang-bincang, berdialog dengan para atlet ini terkait dengan pencapaian mereka dan juga pengalaman-pengalaman dalam bertanding di PON 20 tahun 2021 kemarin. Dan saat ini, di kesempatan kali ini, kami sedang berada dengan para atlet, pelatih, dan pengurus dari cabang olahraga tinju, di mana tinju ini juga telah mendulang banyak medali, baik medali emas maupun perak dan perunggu ya. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada satu atlet yang sudah boleh meraih perunggu untuk kelas 60 kg cabang olahraga tinju putra pastinya, Gresti Alphonse. Halo Gresti, apa kabar? Puji Tuhan baik. Masih lemas kayaknya ini. Puji Tuhan baik. Semangat. Bagaimana, sudah sempat beristirahat setelah kemarin melakoni berbagai pertandingan? Capek pastinya, menguras tenaga. Tapi udah selesai tugas dan tanggung jawab jadi. Sudah selesai tugasnya dan ini dapatkan medali perak. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa tidak ada atlet yang memasang target, pasti semua mau emas. Iya, ya kan? Semua mau emas, semua mau menang, namun namanya juga pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah, ada yang dapat emas, perak, dan perunggu. Nggak mungkin semuanya dapat emas kan? Iya. Dan untuk pencapaian ini, bagaimana perasaannya? Seperti apa sih kemarin tanding kemarin? Seperti apa berjalannya? Mungkin bisa diceritakan. Yang penyisian pertama lawannya dari Banten. Oke. Puji Tuhan bisa menang. Sudah pernah ketemu dengan beliau sebelumnya? Yang dari Banten itu belum pernah ketemu, cuma kan dia juara Prapon wilayah timur di Bogor, medali emas dia. Memang agak berat juga tapi bersyukur bisa lewati dia. Semifinalnya ketemu sama Jabar. Saya juga kan dari Jabar juga dulu 16, jadi ya aku ini main untuk tim Jabar tahun 2016.
Jadi kenal juga. Kenal juga. Tahu kemampuannya juga. Tahu emang dia kalau juara memang dia yang lebih bagus, jadi saya tetap sportif aja lah. Tapi tetap berusaha yang terbaik. Yang terbaik buat Papua. Bergabung dengan tim Papua sendiri, itu sudah sejak kapan? Dari 2018. 2018, 3 tahunan 3 berarti. tahun. Memutuskan untuk main dengan tim Papua, mengapa? Kenapa? Yang pertama pengen aja kasih yang terbaik buat anak Papua. Terus yang kedua karena tuan rumah juga, jadi udah saya putuskan kesini aja buat Papua. Lihat Papua. Dan bagaimana waktu pertama kali datang Papua itu kapan? 2019. Yang 2019 kemarin ini. Oke. Dan melihat Papua seperti apa? Kesan pertamanya sampai di Papua dan melihat Papua. Luar biasa. Tidak seperti yang dibayangkan. Sama aja kan, saya orang Maluku jadi sama aja. Oke. Kita orang timur semua sama. Orang timur. Dan main tinju ini sudah sejak kapan? Dari SMP. SMP. 2006. 2006. Ini sudah umur berapa sekarang? Udah 30, 31. Sudah berkeluarga? Udah. Sudah punya anak. Oke. Jadi meninggalkan keluarga juga ya. Itu yang berat. Anaknya umur berapa sekarang? Anaknya ya tanggal 23 besok 3 tahun. Wah. Ini berarti sejak bergabung dengan Papua kemarin 3 tahun lalu sudah berapa kali pulang? 2 atau 3 kali pulang. 2 kali pulang dalam 3 tahun. Pulang ke Bogor. Ada di keluarga, ada di Bogor. Kerjanya saya kan dinasnya di Jakarta. Pekerjaannya apa? TNI Angkatan Darat. Wah, anggota TNI. Jadi harus juga bisa menyesuaikan ini ya, waktunya bekerja sebagai anggota TNI, latihan, keluarga. Itu yang luar biasa. Dan pastinya ini ada momen-momen yang hilang juga ya bersama keluarga, apalagi bersama anak yang masih 3 tahun. Iya, udah pasti itu. Gimana keluarga, anaknya, istri anak sudah terbiasa? Udah terbiasa, semua jadi penyemangat saya aja. Anak dari penyemangat sama keluarga. Kemarin waktu main nonton di YouTube kan, nonton YouTube. Mereka. Dan kalau dari instansi sendiri dukungannya seperti apa? Luar biasa. Kalau dari saya, kan saya dinas saya di Puspalat, Pusat Peralatan Angkatan Darat di Mabes. Memang dukungannya luar biasa. 1 tahun TC full untuk jadi amat di Kesatuan Amat. Jadi setelah ini berencana untuk balik tugas lagi. Udah dipanggil. Kapan rencananya? Hari Senin ini udah di Senin depan udah kumpul kantor. Senin hari Minggu udah balik. Hari Minggu sudah balik tugas lagi. Masih tetap latihan? Masih 1 kali lagi 2024. Masih niat 2024. Masih kuat. Kalau seandainya diajak Papua masih mau lagi? Nanti mau kayaknya mau. Baik. Apa kompetisi pertama dari kompetisi pertamanya dan yang paling diingat tuh kompetisi apa? Paling berkesan itu waktu ke Belanda 2015 di Eropa Enofen Box Cup. Dapat perunggu, saya mewakili Indonesia, paling bangga. Tahun berapa? 2015. Oke. Cuma yang paling terkesan sekali 2016 kemarin di Jawa Barat medali emas. Langsung saya udah umur 25 tahun disuruh jadi tentara. Ya udah tinggal masuk. Oke, jadi ketika dapat medali emas itu kemudian hadiah yang paling terbesar cuma pakaian loreng itu. Luar biasa. Dan ini juga mungkin bisa memotivasi anak-anak muda yang ada di Papua khususnya ya, agar karena memang ada harga yang harus dibayar sebagai atlet, ya kan. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin tidak terduga, yang awalnya kita nggak mimpi dapat, akhirnya
kita bisa raih seperti pengalaman ini kan, bisa jadi seorang anggota TNI juga, itu luar biasa. 25 tahun, Di umur 25 tahun. disuruh jadi tentara, sersan lagi pangkatnya. Ya udah bersyukur sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan apa sih yang bisa dibagikan dari Grace, dibagikan untuk anak-anak muda yang ada di Papua? Motivasi apa yang bisa diberikan? Karena kan tidak semua juga bisa langsung mau jadi atlet dan kemudian langsung lah. Tetap kadang-kadang ada yang masih galau, ada yang masih susah memilih. Ada banyak sekali atlet juga yang awalnya kan mau jadi atlet, apalagi atlet tinju masih mikir-mikir. Apalagi ada faktor keluarga juga, ada yang orang tua nggak setuju. Jadi kalau menurut saya, kalau buat anak muda, kalau emang mau jadi atlet harus serius. Betul. Kalau cuma buat main-main nggak usah lah, bikin capek. Kalau mau jadi orang pintar, mau sekolah sama atlet, jalannya satu kali berimbang nggak bisa. Pasti satu harus dibuangkan, terutama sekolah udah deh. Ya. Jadi kalau mau jadi atlet ya harus serius. Kalau nggak serius percuma, daripada bikin capek diri. Sia-sia ya. Sia-sia. Itu sudah. Dan waktu jadi atlet, orang tua mendukung. Kakak juga atlet juga. Oke, keluarga atlet. Jadi mendukung. Bertemu dengan istri, sudah jadi atlet? Sudah. Oke, jadi sudah mengerti ya. Sudah sangat mengerti dengan profesi ini. Iya. Dan ini dipersembahkan untuk siapa medalinya? Ini buat anak El di rumah. Namanya El Nathan. Laki-laki. Kayaknya mau ikut bapak juga. Kayaknya jadi petinju lah. Sudah mulai ada bakat-bakat ya, kelihatan. Sudah mulai ada bakat-bakat. Nah, ini akan ada bonus juga dari sini. Itu untuk apa? Buat saya dari kemarin nanti buat jemaat saya juga kan ada di Bogor juga kan. Lagi pembangunan gereja. Ya. Jadi paling buat gereja sama orang tua. Udah, saya rumah juga udah ada, pekerjaan udah ada. Tahu lagi pusing saya. Paling buat orang tua. Orang tua sekarang di mana? Di Ambon. Masih ada di Ambon. Masih ada dua, puji Tuhan masih sehat. Anak keberapa? Dari berapa saya bersaudara? Paling bungsu. Dari berapa bersaudara? Dua bersaudara. Anak bungsu. Tapi ada di rantau juga. Hobi merantau. Namun ya ini bisa jadi sekali lagi motivasi dan inspirasi ya buat anak-anak muda sekarang, bahwa tidak sia-sia, ada kerja keras juga, itu sekali lagi tidak akan mengkhianati hasil ya. Benar. Semua jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Dan ini bisa dibuktikan. Kalau soal prestasi bicaranya panjang. Saya di Ambon itu tes tentara 6 kali nggak lolos itu. Luar biasa ya. 6 kali tamtama nggak lolos. Karena prestasi aja di Jakarta disuruh masuk. Saya yang paling tua udah masuk. Keluar udah ada kerja yang pertama, udah mau apa lagi? Dapat bonus, beli rumah, ada pekerjaan udah. Tapi bisa menyesuaikan dengan profesi kan, ini TNI tiba-tiba langsung masuk. Penyesuaiannya seperti apa? Disiplin yang pertama udah. Karena atlet juga memang sudah disiplinnya sudah ada dari atlet udah tahu. Betul. Disiplin. Tapi kan pendidikan juga sama. Ya. Dimasuk tentara juga pendidikan juga, jadi. Baik. Oke, dan terima kasih sudah boleh berbincang bersama dengan kami. Sekali lagi ini cerita dan motivasi yang luar biasa. Semoga sukses terus. Impiannya untuk 2024 juga bisa tercapai. Iya, dan semoga bisa main untuk Papua lagi. Amin. Iya, terima kasih sudah juga main di Papua. Dan semoga juga dalam setiap pekerjaan juga di TNI ya lancar. Keluarga juga, salam untuk keluarga. Sudah mau pulang kan? Siap pulang. Ada kerjaan yang menunggu. Iya.
Baik, dan pemirsa di rumah masyarakat Provinsi Papua, demikian perbincangan kami dengan salah satu atlet peraih medali perunggu dalam gelaran PON Papua di cabang olahraga tinju. Kiranya perbincangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda, terlebih khusus untuk anak-anak muda Papua yang rindu dan ingin berprestasi di bidang olahraga. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya, masih dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Kalau begitu dari hasil yang sudah didapat ini, dan bapak-bapak juga menonton pertandingannya, mengamati juga, melihat bagaimana kemudian mereka bertanding kemarin, bagaimana tanggapan dari kedua pelatih ini terkait dengan hasil yang sudah didapatkan dan juga performance mereka ketika bertanding untuk anak-anak dari tim Papua ini? Saya pikir performance mereka sudah di puncak. Ya. Jadi apa yang mereka main itu menunjukkan yang terbaik buat rakyat Papua. Jadi itulah tinju. Ada yang dia bisa main, bisa kalah angka, ada yang bisa main menang RSC, ada yang bisa main bisa menang KO. Yeah. KO itu atlet dia kurang mewaspadai diri di atas ring. Kecolongan. Kalau tangan kita pelatih ajarkan tangan di atas, lalu pukul tangan kembali di atas. Nah, dia tidak mengikuti hal seperti itu di atas ringnya, kecolongannya dapat sendiri. Jadi lawan juga begitu tangan turun, dia keluarkan pukulan kena. Nah, itu KO. Baik. Kalau Pak Persi gimana kemarin melihat dari hasil pertandingan ini, dan juga bagaimana mereka, para atlet ini bertanding di atas ring dalam gelaran PON kemarin? Ya, semua sudah menunjukkan yang terbaik. Tinggal atlet yang disiplin dia dapat hasil. Kalau yang tidak disiplin, tidak dengan pelatih, ya hasilnya bisa dapat juara 2, 3 atau bahkan tidak dapat. Ya, dan bapak-bapak berdua sebagai orang anak Papua yang tahu dengan kondisi Papua, dengan karakteristik yang ada di Papua. Nah, untuk potensi dari olahraga tinju di Papua tentunya besar sekali ya Bapak. Bagaimana kemudian untuk kedepannya ini, apa yang harus dilakukan agar supaya ada muncul juga bibit-bibit baru untuk menjadi atlet? Baik. Setelah reorganisasi di tubuh Pertina, dari Pertina, dari ketua lama kita sudah menggantikan ketua yang baru. Ketua yang baru ini semangatnya tinggi, bagus. Mungkin dia bisa mengumpulkan legenda-legenda petinju-petinju yang lama untuk wawancara dengan dia. Ya, untuk membangun juga olahraga tinju di Papua. Coba kami juga ikut. Terus kenapa coba mantan ketua Pertina yang dulu juga seperti yang sekarang kan? Ini betul-betul membangun tinju ke depan. Pak Riki Hampagau selaku pelatih dan juga selaku ketua Pemprov Pertina Papua. Gagasannya bagus, orangnya berani, hebat. Kami senang. Jadi terarah juga kepemimpinan sekarang ini, kami melihat ke depan, ya pasti akan tinju dia akan berkembang ke depan. Oke. Dan rencana ke depan setelah ini, Bapak-bapak? Rencana ke depan ya kita masing-masing kita harus melaporkan ke Pemprov masing-masing untuk menjalani program pimpinan tetap jalan terus kan persiapan prapon Aceh kan. Prapon ya PON Aceh. Ada di situ. Oke. Tidak yang saya sudah tinggal kasih masuk laporan saja ke kita Pemprov. Baik. Ya, Bang, terima kasih Bapak-bapak sudah boleh berbincang dengan kami. Semoga sukses terus untuk program kepelatihan, dan semoga dari tangan-tangan Bapak berdua ini juga bisa bermunculan atlet-atlet muda Papua ya yang bisa bawa harum. Masih ada satu. Iya. Kita medali terbanyak di PON
ini Papua sebagai tuan rumah dan sebagai juara umum medali terbanyak. Kita emas 2, perak 3, perunggu 11 medali yang lain di bawah dari kami. Dalam nilai tertinggi dari semua daerah, semua provinsi. Baik, dan semoga ini prestasi ini terus dipertahankan ke depan ya Bapak. Ya. Iya. Kemudian PON kali ini baru kita bisa mendapat 2 emas, atau sebenarnya 3 tapi ya 1 karena kasus yang sudah lewat aja. Kita terima saja apa keputusan. Oke. Dan masih sedang proses. Iya, dan semoga hasilnya juga bisa menguntungkan tim Papua ya Bapak. Iya. Iya. Dan terima kasih sudah berbincang dengan kami. Kiranya sukses terus. Sekali lagi bisa ada bibit-bibit baru lagi di Papua, anak-anak muda Papua yang boleh berprestasi di bidang olahraga tinju, bisa meneruskan juga prestasi dari bapak-bapak sekalian, juga para atlet yang ada sekarang. Mungkin dengan adanya PON Ya, Papua, betul. pasti dia akan bibitnya akan baru dia muncul akan seperti jamur. Akan jadi motivasi ya PON ini untuk anak-anak lain. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih pemirsa yang sudah bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Kami masih akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya.